Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Pranderi. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang dengan NP 149. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi purchase nih teman-teman. Untuk itu pertama kita mengenal dulu apa itu aplikasi dari aplikasi purchase. Jadi aplikasi purchase sendiri adalah aplikasi untuk proses pembelian dalam bisnis untuk menyediakan bahan baku maupun barang penunjang berlangsung aktivitas produksi. Seperti itu, teman-teman. Jadi tadi aku udah mendownload di menu apps untuk aplikasi purchase-nya. Jadi pada tugas kali ini saya diminta untuk menjelaskan tentang create purchase order dan RFQ dan juga create price list. Oke, mungkin pertama aku bakal ngejelasin dulu tentang price list. Untuk price list sendiri, itu di sini hanya ada price list, vendor price list. Jadi, vendor price list itu merupakan price list yang jadi vendor price list ini adalah price list dari vendor tertentu. Jadi di sini kita bisa membuat price list untuk price list harga bahan baku dari vendor tertentu. Jadi kita harus memasukkan price list itu produk itu atau bahan baku itu sesuai dengan vendor yang akan dipesan seperti itu. Jadi itu akan memudahkan kalian juga saat nanti di menu RFQ dan purchase order. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga bisa menulis quantity atau unit price-nya ini sesuai yang ingin kalian pesan atau sesuai dengan quantity yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi langsung kita mulai aja untuk vendor prices-nya yang perlu kita isi ini. Pertama ada vendor. Kita tulis di sini kita pencet aja misal Azure Interior. Terus vendor product name-nya. Misal produknya di sini kita pilih dulu. Kita misal mau apa nih? Misal kita search more dulu. Kita bisa melihat nih apa aja sih yang ada di sini. So, kita pilih storage box. Ya, teman-teman, kita pilih storage box dulu. Sorry, kita pilih yang lain aja karena di sini udah ada kodenya juga produk vendornya. Jadi kita misal kita share floor protection, di sini kita pilih, di sini kita namain aja sama, mungkin bisa kita namain sama atau lebih mudah yang kalian ingat. Jadi aku mau di sini dinamain sama aja. Dan terus produk kodenya misal ini dari Azura Interior AI misal 001 kayak gitu. Untuk delivery lead time ini kayak untuk pengirimannya itu berapa lama atau berapa hari kayak gitu. Misal kita buat selama 2 hari atau 2 days untuk ininya ada produk varian kah? Dia kalau misalnya ada produk varian kita pencet aja tetap sama cheerful protection. Nah di sini kita bisa ngisi kuantitinya. Misal terserah kita kalau misalnya kita misi mau misi 10, satu pun juga boleh gitu. Tapi kalian nanti akan mengganti juga di bagian eh, saat kita akan di RFQ-nya seperti itu. Jadi misal kita nulis aja di sini satu, kuantitinya, terus unit price-nya, di sini misal air floor protection misal di harga 50.000 kayak gitu. Ya. Oh, ini validity-nya. Jadi vendor prices ini bakal apa ya? eh berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu. Jadi, price ini juga merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk dalam kurun waktu tertentu, seperti itu. Jadi ini nanti ini bakal yang muncul ada di unit price-nya ini yang bakal muncul yang ada di RFP sama di purchase order-nya seperti itu. Ini misal validity-nya kita pilih dari tanggal sekarang sampai tanggal misal seminggu lah misal tanggal 23.
Terus company-nya ini mau di ini namanya ya udah itu aja, terus kita keluar aja langsung. Nah, itu untuk vendor price list. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembuatan dari vendor price list. Terus kita lanjut ke tugas kedua yaitu kita membuat request for quotation. Request for quotation itu apa sih? Request for quotation itu merupakan surat penawaran yang diberikan ke supplier. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi request for quotation ini adalah surat penawaran. Misalnya kita mau buat baru aja, kita pencet new. Ini kita misal tadi vendornya yang kita udah buat, vendor price list-nya ada Azura Interior. Terus ini juga bisa gini, ini currency-nya ada IDR atau apa namanya mata uangnya. Sini kita add a product. Kita tulis produk yang kita tadi. Kita bisa nulis ininya kita juga, misal ini. Nah, di sini yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya di kalian di vendor price list itu sudah menyantumkan kuantitinya lebih banyak daripada ini, daripada apa di misalnya maaf, kita ulang coba ya, teman-teman. Unit price -nya. Sebentar, kita cek lagi. Ini kenapa unit price-nya belum tercantum? Sekarang tanggal berapa ya, teman-teman? Kayak tanggal 13. Saya udah ya. Saya kita buat dari tanggal 12. Vendor price list. Terus kita ke tadi ke request for quotation-nya lagi. Kita coba lagi. Kita buang dulu. Ada produk. Share. For protection. Oke, ini udah muncul tadi unit price-nya. Mungkin tadi karena validasi dari eh, price list-nya itu belum ke validate gitu loh. Kayak sini kan baru tanggal 13. Jadi dia mungkin ke validate-nya mungkin 13 pagi atau gimana aku juga kurang paham. Tapi kita ganti tadi tanggal 12 dan dia langsung muncul unit price-nya. Seperti itu. Terus ini udah muncul ya teman-teman buat unit price-nya. Jadi gunanya price list itu seperti itu teman-teman yang tadi mau aku jelaskan. Jadi di vendor price list itu tadi kita bisa meng-set quantity dan unit price-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-set quantity-nya itu lebih banyak, lebih dari satu itu juga nggak apa-apa. Jadi kalian nanti di bagian request for quotation-nya ini kalian tidak repot lagi untuk mengganti quantity-nya ini seperti itu. Jadi misal bisa kalian eh, kuantitinya ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti itu. Bisa kita pesan aja kuantitinya satu. Kita lanjut ke ini ada di sini ada tombol. Oh, di sini ada vendor. Aku jelasin dulu. Di sini itu ada pertama ada vendor, vendor reference. Jadi untuk vendor reference ini adalah referensi vendor. Dan ini tidak wajib untuk diisi. Terus di sini ada order date. Itu tanggal dibuatnya purchase order. Terus di sini ada company. Oh, enggak ada. Ada di sini ada other information. Jadi ini ada company-nya. Itu company mana yang bayarnya itu siapa. Terus juga ada ini ada payment terms-nya. Payment terms-nya mau dibuat tanggal berapa hari atau immediate payment atau segera untuk dibayarkan apa 15 hari atau ini kita bisa milih. So kita pilih immediate payment. Terus di sini ada list produknya juga. Terus ada currency. Currency ini merupakan mata uang tadi ya. Terus kita lanjut. Di bagian atas ini kita ada
klik send by email, print RFQ, confirm order, dan cancel. Dan di sini ada petunjuknya guys. Di sini kita masih di tahap apa? Kita masih di tahap RFQ atau masih melakukan penawaran. Di sini ada RFQ, send, terus ada purchase order yang terakhir seperti itu. Kita bisa melihat ini send by email. Kita bisa send by email untuk memberikan penawaran ini ke supplier gitu, biar supplier kita bisa tahu apa yang kita butuhkan seperti itu. Sedikit. Oke, nanti akan muncul seperti ini, ada section, subjeknya apa. Terus di sini juga ada PDF dari RFQ-nya. Terus ada load template dan lain sebagainya. Nah, kita pencet send untuk melakukan biar RFQ ini sampai kepada suppliernya. Oke, di sini kita udah ya. Kita ini udah RFQ-nya udah ke-send. Di sini udah ada infonya juga kalau misalnya RFQ-nya itu udah ke-send atau udah kekirim ke supplier seperti itu. Jika ingin melakukan order, jika kita mau melakukan order, kita klik confirm order ini dan melanjut ke tahap membuat purchase order seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan order, maka kita confirm ordernya. Kita confirm ordernya. Nah, ini sudah di tahap purchase order ya, teman-teman. Jadi kita ini udah di tahap purchase order. Jadi untuk purchase order sendiri, purchase order itu apa sih? Jadi purchase order ini adalah dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli. Pada saat melakukan pembelian, hal yang pertama bagian purchasing adalah lakukan membuat purchase order seperti itu. Jadi ini adalah dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli seperti itu. Jadi kita bisa, kalau misalnya ini kan kita udah, dan ini juga udah disetujui oleh ininya dari siapa namanya suppliernya. Jadi kita udah disetujui oleh oleh suppliernya, kita mereceive produknya, apakah menerima produk yang dikirim dari si suppliernya. Kita receive produk ini sudah masuk ke purchase order ya teman-teman. Sini udah, ini kita di sini guningnya adalah ini udah nyampe tahap apakah ini barang yang kita pesan itu sudah sesuai sama apa yang kita pesan sebelumnya seperti itu. Terus kita misal ini udah sesuai ya. Misal udah sesuai satu, kita tadi pesan satu, kita validate. Dan otomatis barang yang kita pesan ini, chair floor protection ini udah masuk ke dalam on hand produk ini, chair floor protection, seperti itu. Jadi kita melanjut ke purchase order. Nah, tadi kan kita udah melakukan pemesanan ya, teman-teman. Kita udah nerima produknya juga dari supplier. Nah, di situ kita juga kita belum membayar dari supplier tersebut. Nah, di sini ada di menu purchase order. Di sini ada keterangan, ada reference-nya, confirm date-nya, vendornya siapa, company-nya siapa, bayarnya siapa, terus ada totalnya berapa, dan billing statusnya itu apa. Jadi di sini billing statusnya itu masih waiting bills, karena kita belum membayar dari supplier tersebut. Kita bisa pencet aja. Tuh, di sini udah benar ya, kita menolak kuantitinya 1, receive-nya 1, terus dengan harga ini price-nya 50.000. Terus kita di sini ada created bill, kita bisa langsung aja pencet created bill untuk membayar dari barang yang kita pesan tadi. Terus kita masukin dulu bill date-nya, bill date yang tanggal segini. Di sini ada vendornya, dijelaskan juga vendornya siapa. Ini replace invoice, bill reference, ini tidak wajib untuk diisi. Terus ada bill date-nya, ini bill date wajib diisi ya teman-teman. Terus ada accounting date-nya, payment reference-nya, ada receipt bank-nya. Ini kalau misalnya kita pakai bank tertentu gitu.
ada payment terms-nya. Tadi kan aku pilih immediate payment. Terus currency-nya ada IDR atau rupiah. Terus kita confirm. Terus udah nih, ini udah jadi bill, ini udah juga berubah. Bill 2023-02, di vendor bill-nya. Terus kita register payment. Terus ini kita menggunakan bank, terus payment metode-nya manual. Terus reset bank account-nya itu bisa kita isi, terserah kita. Terus ini amount-nya berapa, payment date-nya berapa, terus memo. Terus kita create payment. Terus nah, bedanya tadi yang udah dibayar dan yang belum dibayar, bedanya di sini teman-teman. Di sini udah ada kayak watermarknya gitu. Kalau misalnya purchase ordernya ini sudah dibayar seperti itu, ada paid gitu. Terus kegunaan dari purchase order ini kita juga bisa memesan barang gitu, juga bisa RFQ gitu juga. Sini juga udah ada keterangannya, RFQ send terus ke purchase order. Tadi yang udah aku jelasin ya teman-teman, ini bisa kita ulang aja. Kita coba di yang di purchase order. Jadi sebenarnya hampir sama, tetapi ada beberapa data yang berbeda seperti itu. Kita add a product, tadi produknya apa, diri itu. Ini kita masukin lagi. Sudah masuk, kita send by email juga, sama. Sama, kita pencet, kita send untuk melakukan penawaran kepada supplier. Terus ini udah RFQ send, RFQ ini udah ke send ke supplier tersebut. Jadi ini kita bisa confirm order untuk melakukan order gitu, melakukan pemesanan. Nah, ini kita sudah di tahap menu purchase order. Jadi untuk purchase order seperti ini tampilannya, sama kayak tadi RFQ. Jadi itu hanya beda di bedanya cuman ada di menunya aja. Tadi menggunakan RFP, sekarang menggunakan purchase order seperti itu. Terus kita bisa receive produk juga. Terus ini kita bisa tadi yang udah aku jelasin, kita nge-validate apakah sudah benar, kita valid. Sudah deh, ini udah masuk ke dalam purchase order, sudah masuk ke dalam quantity di share for protection lagi, seperti itu. Dan di sini kita masih ada waiting bills. Tadi karena kita belum membayar yang tadi pemesanan kita yang terakhir tadi. Jadi bisa melakukan tahap seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal di yang purchase order pertama, seperti itu. Mungkin ini penjelasan saya dari aplikasi purchase dengan menu RFQ, purchase order, dan vendor price list. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.